Oke, selamat pagi adik-adik. Ya, bersama saya lagi Mr. Bistok. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, masih tetap semangat ya. Walaupun belajarnya cuma di rumah, ya semangat harus tetap ada gitu ya. Nah, jadi harus jaga kesehatan juga. Terus jangan suka keluyuran. Semoga wabah corona ini cepat berlalu. Nah, jadi kita semua nanti bisa bebas beraktivitas seperti dahulu ya. Oke, nah jadi langsung saja kita ke topik kita hari ini. Ini adalah bagian dari lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu mengenai garis-garis. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang perbandingan seharga garis. Nah, bagaimana maksudnya ini? Nah, ibaratnya seperti ini. Kalau ada sebuah garis, kemudian ini kita hubungkan dengan garis yang lain, membentuk suatu sudut sebesar tertentu. Nah, kemudian kedua garis ini masing-masing kita bagi menjadi beberapa bagian dalam bagian yang sama. Misalnya seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini ya. Nah, ini kita bagi menjadi 5 bagian, atau biar lebih jelas kita buat nama-namanya. Mungkin di sini kita buat A, ini titik B, kemudian C, D, E, dan F. Dan ini juga kita kasih, ini F, ini Q, ini P, ini Q, R, S, dan T ya. Nah, di mana di sini karena tadi kita katakan ini kita bagi sama semua, maka bisa kita kasih tanda seperti ini. Oke, ini sama semua artinya. Oke, ini juga sama panjangnya, ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini ya. Maka bisa kita tuliskan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE sama dengan EF ya, karena tadi semua ini sama, dan juga berlaku untuk yang di bawah ini. Oke, nah jadi kita dapatkan seperti ini juga ya. Nah, jadi apa yang kita peroleh dari gambar ini? Nah, jadi boleh kita tuliskan seperti ini. Nah, perbandingan yang kita peroleh kira-kira bisa kita buat seperti ini. Misalnya kalau AB kita banding dengan BE. Nah, ini bisa kita buat atau bisa kita lihat dari berapa satuan ruas garis ini. Nah, kalau di sini AB itu satu satuan, berarti BE kalau kita lihat ini jadi 1, 2, 3. Nah, berarti kalau AB 1, BE-nya 3, maka kita tulis jadi 1:3. Nah, kemudian yang berikut boleh misalnya AP banding PS. AP banding PS. Nah, lihat ya, berarti ini juga sama, ini 1, sedangkan PS-nya 1, 2, 3, ada 3 ruas garisnya, berarti kita buat 1:3. Nah, kenapa kita pilih AP banding PS? Ya karena memang tadi di awal kan kita pilih AB kemudian BE. Nah, jadi kalau di sini kita lihat AB, nah jadi yang lurus dengan B ini, yang segaris misalnya seperti ini adalah P, dan ini juga tadi BE, berarti sama aja E-nya yang di sini segaris dengan S di sini, makanya kita pilih PS. Nah, jadi harus sama ya, ini kemudian ini juga ya. Nah, kebetulan di sini karena AB banding BE sama dengan AP banding PS sama-sama 1:3, berarti boleh kita tuliskan jadi seperti ini. AB banding BE sama aja dengan AP banding PS. Oke, itulah perbandingan pertama dulu yang kita peroleh dari gambar ini. Nah, masih ada lagi nggak perbandingan yang lain? Oh, masih banyak. Nah, misalnya nih kita buat coba yang lain. Misalnya AC banding CF. Nah, kita lihat AC banding CF. Oke, berarti ini AC-nya ada 2, kemudian CF-nya ada 3, 1, 2, 3. Berarti bisa kita buat ini jadi 2:3. Nah, kira-kira pasangannya apa? Nah, tadi AC, nah berarti sama aja dengan AK gitu ya. Atau, dan ini jadi QT untuk CF-nya. Berarti bisa kita buat di sini AK banding QT sama aja dengan 2:3. Nah, perbandingannya sama kedua ruas, berarti bisa kita buat di sini AC banding CF sama aja dengan AK banding QT. Oke, nah kita coba satu lagi perbandingannya. Misalnya AC banding CF. Nah, ini kita lihat AC banding AF, sorry ya, AC banding AF. Nah, ini dari titik A nya berangkatnya ya.
AC 2, sedangkan AF 5. Nah, maka kita tulis di sini 2:5. Kemudian pasangannya AC berarti C ini pasangannya laki, berarti boleh kita buat di sini Aki banding AT. Oke, nah ini juga sama, berarti 2:5. Oke, maka boleh kita tuliskan lagi bahwa AC banding AF itu sama dengan Aki banding AT. Nah, inilah contoh perbandingan yang bisa kita ambil dari gambar garis yang kita buat di sini. Dan nggak cuman ini, masih banyak contoh-contoh yang lain atau perbandingan yang lain yang bisa kita ambil dari gambar ini ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk penerapannya langsung kita lihat contoh soal seperti ini. Oke, pada gambar di samping BP sejajar dengan CQ, panjang AB 4 cm, BC 5 cm, dan AP 6 cm. Hitunglah panjang PQ-nya. Nah, oke, kita lihat di sini udah jelas semua. AB-nya ada 4, kemudian BC-nya 5, AP-nya ada 6. Yang ditanya ini ya, PQ. Nah, berarti kembali ke yang tadi, kita pakai aja langsung perbandingan ya. Berarti bisa kita buat AB banding BC sama dengan AP banding PQ ya. AB banding BC sama dengan AP banding PQ. Nah, jadi langsung masukkan nilai-nilainya, berarti 4:5 sama dengan 6 banding PQ. Nah, untuk yang seperti ini, kita kembali mengingat lagi untuk perkalian suku tepi ya. Suku tepi dengan perkalian suku tengah. Nah, jadi yang sama-sama di tepi ini kita kalikan, yang sama-sama di tengah kita kalikan. Maka bisa kita buatkan seperti ini dan juga seperti ini. Berarti 4 dikali PQ sama dengan 5 kali 6. Oke, langsung saja 5 kali 6 30. PQ-nya 4-nya kita pindahkan. Berarti kita peroleh jadi gini, 30/4. Atau samalah ini dengan 7,5. Oke, karena satuannya cm semua, berarti tentu ini juga jadi cm ya. Nah, inilah hasilnya atau panjang PQ-nya. Oke, itulah contoh yang pertama. Sekarang kita lihat lagi contoh yang berikut. Ya, ini yang kedua. Pada gambar di samping, panjang AP sama dengan 8 cm, PQ-nya 6, AM X cm, dan MN X kurang 3 cm. Hitunglah nilai X-nya. Wah, ini kayaknya kelihatan lebih seru lagi soalnya. Nah, jadi boleh kita lihat dulu di sini bahwa AP udah diketahui, PQ juga diketahui. Nah, yang kita cari adalah X-nya ini. Nah, tetap konsepnya adalah perbandingan. Nah, bisa kita buat perbandingan. Kita mulai dulu dari A-nya, AP, berarti AP banding PQ ya. Nah, bisa kita buat AP banding PQ sama dengan AM banding MN. Oke, maka AP-nya 8 banding 6 sama dengan X banding X-3. Nah, ini perlakuan yang sama juga kayak soal contoh yang pertama, yang di tepi kalikan, yang di tengah juga kalikan. Oke, maka kita peroleh 8 kali X kurang 3 sama dengan 6 kali X. Berarti untuk yang seperti ini aljabar ya ini. Berarti 8 kali X kemudian 8 kali min 3. Maka kita peroleh 8X dikurang 24 sama dengan 6X. Oke, semua yang X gabungkan yang ada X-nya, ini kita pindahkan ke sini, 24-nya kita pindahkan ke sini. Oke, maka kita peroleh seperti ini. 8X dikurang 6X, maka jadi 2X sama dengan 24. Berarti X sama dengan 12. Demikian, terima kasih.